Mengarah kepada David da Silva, jatuh kepada Nick. Daerah Ciro Alves sekarang bebas pemirsa. Ciro, David masih Ciro Alves. Skor hasil akhir Persija Jakarta versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akui kualitas skuad Persija Jakarta. Bahkan sampai ungkap hal mengejutkan ini di hadapan bobotoh Persib. Apakah itu? Simak penjelasannya baik-baik. Respect coach. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena akui kehebatan Persib Bandung. Bahkan ia berani jujur kayak begini di hadapan pecinta sepak bola nasional. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai selesai. Pernyataan super respect tinggi Mark Klok akui kualitas top lini pertahanan Persija Jakarta. Bahkan Klok sebut dua pemain ini begitu memukau. Bobotoh auto lega dan bangga mendengarnya. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Perubahan Sporting Direktor buat transfer musim ini tak optimal. Bojan sebut sudah siapkan skuad musim depan. Apa yang manajemen lakukan demi Persib juara? Temukan jawabannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persija Jakarta versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025. Luar biasa laga Persija Jakarta versus Persib Bandung berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini juara lagi di Liga 1. Dan pastinya berhak mewakili Indonesia di ACL tuh musim depan. Gaspol. Dan back-to-back juara. Amin. Ya, ada lihat pemirsa, ada Balis, mantan pemain Persija Jakarta. Adam akhirnya menggeser bola ke belakang. Crossing kepada Castaner. Kali lawan PSIS Semarang ya. Ya, sementara Edo kali ini menguasai bola, berikan kepada Mark Klok. Dan Almeida ya. Almeida yang telah mencetak 2 hat-trick musim ini. Pressing Ya. ke lini pertahanan Persib. Betul sekali. Kembali bola yang dikuasai lagi. Mencoba kali ini pemirsa melakukan serangan dari coba melakukan crossing, tapi ada depth atau juga ada sedikit clash antara dua Gustavo. Betul, yes. Dan ini akan berlangsung Betul sekali pemirsa. Di mana Castaner. Edo siap-siap. Edo kasih bola ke tiang 2. Tapi terlalu tinggi. Sebuah kerjasama dari Gustavo diambil lagi oleh Mark Klok. Kali ini berputar-putar juga. Diambil saja. Anda lihat. apa yang terjadi? Ya, pemirsa Ciro. Masih Ciro kali ini. Ada duel yang coba dilakukan. Bukan sebuah pelanggaran. Marco Simic. Sayang tadi. Ada Malis. Langsung saya melambungkan bola kepada Beckham Putra. Sebuah tendangan dari Mark Klok langsung ke arah gawang. Masih terjadi duel dalam daerah kotak penalti. Bisa dia. Jatuh kembali kepada Rio Matsumura. Tapi bantuan dari Edo Febriansyah. Balik kepada Marco Simic. Berikan bola kepada Firza. Akan pemirsa. Diambil lagi. Sebuah kerjasama masih ada Malis berikan di pertandingan terakhir, pertemuan terakhir di putaran pertama ada 2 kartu merah yang keluar ya. Diambil saja bola pemirsa. Berduel tadi masih Castaner. Anda lihat bagaimana Gervani Castaner dengan postur besarnya memang. Kali ini sebuah tendangan dari Mark Klok ke arah terlalu Jakarta. Tidak naik, tapi ada Mark Klok pemirsa kembali kepada Delpin, mengarah kepada David da Silva, jatuh kepada Nick. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akui kualitas skuad Persija Jakarta.
Bahkan sampai ungkap hal mengejutkan ini di hadapan bobotoh Persib. Apakah itu? Simak penjelasannya baik-baik. Bagi Bojan, Persija Jakarta merupakan tim yang dihuni banyak pemain bagus. Begitu juga dengan kemampuan individual para pemainnya. Mereka juga punya pertahanan yang bagus. Ondrej Kudla sangat berpengalaman bermain di Liga Top, kata Bojan Hodak. Pemain Persija Jakarta berstatus pemain tim nasional Timnas Indonesia juga dianggap Bojan Hodak berbahaya. Pemain yang dimaksud adalah Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Mereka punya gelandang bagus, mereka punya Marco Simic dan Gustavo Almeida, dua striker top, sambung Bojan. Dari situ bisa disimpulkan Bojan akui kualitas Persija. Bagaimana menurut soal pertandingan yang baru selesai tadi? Tulis di kolom komentar ya. Respect coach. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena akui kehebatan Persib Bandung. Bahkan ia berani jujur kayak begini di hadapan pecinta sepak bola nasional. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai selesai. Saat berbicara di depan media, pelatih Persija Carlos Pena ungkap soal kualitas Persib yang secara tidak langsung. Laga melawan Persib ini bukan hanya soal poin, tapi juga soal kebanggaan dan motivasi. Kami akan mengumpulkan energi untuk mendapatkan 3 poin. Tetap fokus, lakukan pekerjaan dengan baik, dan harus dapat kemenangan di kandang, ujar Carlos Pena. Menurut Carlos, tidak mungkin tim bisa menang di setiap pertandingan, namun yang terpenting adalah terus berusaha untuk memperbaiki diri. Kami akan selalu menganalisa untuk mencoba lebih baik. Laga selanjutnya melawan Persib akan memancing motivasi tersendiri bagi semua pemain, imbuhnya. Dari situ bisa disimpulkan bahwa pelatih Persija ini akui kehebatan Persib Bandung. Pernyataan super respect tinggi Mark Klok akui kualitas top lini pertahanan Persija Jakarta. Bahkan Klok sebut 2 pemain ini begitu memukau. Bobotoh auto lega dan bangga mendengarnya. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Pemain bernomor punggung 23 ini menaruh perhatian penuh untuk pertandingan tersebut. Menurutnya mantan timnya itu punya banyak pemain berkualitas dan berpengalaman. Mereka juga punya pertahanan yang bagus. Dalam kurung, Ondrej Kudla sangat berpengalaman bermain di Liga Top. Dalam kurung, Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho adalah pemain tim nasional, kata Klok. Selain itu, Persija juga punya lini tengah yang tangguh. Apalagi dengan sosok Marco Simic dan Gustavo Almeida yang menjadi mesin gol Persija sejauh ini. Mereka punya dalam kurung Marco Simic dan Gustavo dalam kurung Almeida, 2 striker top. Siapapun dari tim mereka itu bisa berbahaya dan kami tidak boleh memberi mereka ruang, pungkasnya. Mantap Klok, hebat, kamu bisa respect sama pemain lawan. Perubahan Sporting Direktor buat transfer musim ini tak optimal. Bojan sebut sudah siapkan skuad musim depan. Apa yang manajemen lakukan demi Persib juara? Temukan jawabannya di sini. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak mengakui terjadinya perubahan di posisi Sporting Direktor atau Direktur Olahraga PT Persib Bandung bermartabat mempengaruhi bursa transfer timnya di musim ini. Bergantinya Sporting Direktor dari Teddy Cahyono ke Aditya Herawan di akhir musim lalu membuat skema transfer Persib Bandung musim ini bisa dibilang tidak lancar karena adanya masa transisi dan penyesuaian. Ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Teddy dalam kurung Cahyono pergi, jadi mungkin tahun lalu selama jendela transfer tidak berjalan lancar. Itulah alasan mengapa kami merasakannya sekarang, jelas Bojan. Dikarenakan hal tersebut, pelatih berkebangsaan Kroasia itu mengungkapkan bahwa timnya sudah mulai mempersiapkan tim untuk musim depan dari pertengahan musim ini. Ia mengaku sudah mendapatkan nama-nama pemain incaran maupun yang sudah sepakat secara verbal.
Namun Bojan Hodak menegaskan bahwa ia tak ingin terlalu berbicara banyak terkait hal ini, terutama terkait nama-nama para pemain yang akan diproyeksikan bergabung di musim depan. Alasannya adalah karena bila hal tersebut terbuka ke publik, harga atau nominal dari para pemain tersebut bisa tiba-tiba melambung tinggi karena diincar oleh Persib Bandung. Hal serupa pernah terjadi di bursa transfer musim panas tahun lalu ketika Persib mengincar Hugo Gomez dan Alexis Mesidoro. Itu sebabnya kami sudah mulai mempersiapkan tim untuk musim depan dari sekarang. Tapi satu hal yang tidak ingin kami lakukan adalah membicarakannya secara terbuka. Karena setiap kali orang tahu bahwa Persib ingin merekrut seorang pemain, tiba-tiba harga pemain itu naik, tutupnya. Keputusan super cerdas Erick Thohir. Tegaskan target timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Targetnya sesuai dengan apa yang diinginkan publik Indonesia. Simak baik-baik fakta membahagiakan ini selengkapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali bicara soal target timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia menyinggung soal babak semifinal turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Indonesia saat ini sedang berjuang di Piala ASEAN 2024. Menurunkan skuad dengan rataan usia muda, tim besutan Shin Tae-yong itu tergabung dalam grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Sejauh ini, skuad Garuda sudah melakoni 3 pertandingan dengan rincian 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan sekali kalah. Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen dengan peluang lolos ke semifinal. Sebelumnya, tim Merah Putih disebut hanya menargetkan lolos ke final mengingat turun dengan skuad muda. Namun, Erick kali ini angkat bicara soal rincian target tersebut. Dan tentu targetnya sama, walaupun kemarin ada yang tanya, Pak, kan waktu itu bilang tidak ada target. Oh, saya bilang. Saya tidak pernah bilang begitu, kata Erick kepada awak media. Semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil dengan perhitungan, sambung Menteri BUMN itu. Saya rasa teman-teman media punya hitungan sendiri kalau Indonesia lawan Laos, menanglah. Lawan Kamboja, lawan Myanmar, menanglah, tukas Erick. Lawan Vietnam memang dengan tim ini, ya hasilnya ini. Tapi ya itu konsekuensi ya, kalau bisa ya targetnya kan semifinal, tandasnya. Berdasarkan target itu, timnas Indonesia diminta untuk lolos ke 4 besar. Akan tetapi, kans Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat ini akan ditentukan lewat situasi di pertandingan terakhir fase grup. Pasalnya, posisi timnas Indonesia yang saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara belum aman. Mereka harus memenangkan pertandingan terakhir jika ingin membuka peluang untuk lolos. Pada laga terakhir, fase grup, Indonesia akan bersua dengan timnas Filipina. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hahaha, mimpi lo ketinggian, bos. King Indo kok diremehin? Ya nggak bisa. Pelatih Filipina percaya diri bisa singkirkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Keluarkan pernyataan yang bikin geram seluruh fans Garuda. Simak baik-baik, fans Garuda seketika bisa ketawa ngakak mendengarnya. Pelatih Filipina, Albert Capelas, percaya diri menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di laga terakhir Grup B Piala ASEAN 2024. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu tersebut menjadi penentu langkah Filipina menuju babak semifinal. Hingga kini, Filipina belum mencatatkan kemenangan dalam 3 pertandingan Grup B, tetapi juga belum terkalahkan karena semua pertandingan berakhir imbang. Posisi Filipina di klasemen sementara Grup B ada di peringkat keempat, sehingga kemenangan menjadi harga mati jika ingin lolos ke babak selanjutnya.
Capelas optimis timnya mampu memberikan kejutan pada laga berikutnya. Para pemain saya masih memiliki motivasi 100% untuk berjuang. Kami telah mencapai fase akhir penyisihan grup, dan kami masih memiliki kesempatan untuk menang, ujar Capelas. Menurut Capelas, Filipina telah menunjukkan mereka mampu bersaing di level yang sama dengan tim-tim besar Asia Tenggara. Namun, masalah yang dihadapi timnya adalah waktu istirahat yang minim sebelum menghadapi timnas Indonesia. Jika Filipina bermain seperti saat melawan Vietnam dan menciptakan banyak peluang seperti yang kami lakukan di pertandingan lainnya, kami masih bisa mengalahkan Indonesia, kata Capelas dengan percaya diri. Ia juga menyoroti semangat juang para pemainnya yang tetap tinggi, meskipun kondisi fisik mereka kelelahan. Saya tahu para pemain hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat, tetapi mereka akan memberikan yang terbaik untuk menang dan lolos ke semifinal. Saya bangga dengan tim ini dan tidak khawatir dengan pertandingan melawan Indonesia, tambahnya. Filipina hanya memiliki waktu 2 hari untuk beristirahat dan melakukan perjalanan ke Solo sebelum pertandingan terakhir Grup B melawan Indonesia. Sebaliknya, timnas Indonesia lebih diuntungkan karena memiliki waktu istirahat lebih panjang setelah bertanding terakhir pada 15 Desember lalu. Namun, semangat pantang menyerah yang ditekankan Albert Capelas menjadi modal Filipina untuk mencoba menaklukkan Indonesia di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian apakah Filipina benar-benar bisa bangkit di saat-saat genting ASEAN Cup 2024. Wow, gila mantap betul! Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang berakhirnya turnamen Ciki ASEAN Cup. 3 klub top yang bisa jadi pelabuhan baru Kevin Dix. Nomor 1 main di Bundesliga. Bursa transfer Kevin Dix segera ditekan kontrak beberapa hari ke depan. Semakin tak sabar, tunggu klub baru Kevin Dix. Ada 3 klub top yang bisa jadi pelabuhan baru Kevin Dix jika kontraknya benar-benar berakhir di FC Copenhagen. Sebab sampai saat ini, kontrak Kevin Dix yang berakhir di akhir Juni 2025 nanti belum juga diperpanjang oleh klub yang berkompetisi di Liga Denmark tersebut. Banyak drama terjadi antara Kevin Dix dan manajemen FC Copenhagen dalam beberapa pekan terakhir. Kevin Dix dikagetkan dengan pernyataan Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sune Smith Nielsen, yang menilai bek timnas Indonesia itu bisa pergi ke klub lain di musim panas 2025 mendatang. Ternyata, itu karena pihak FC Copenhagen tak dapat menerima syarat Kevin Dix untuk perpanjangan kontrak. Jadi sebenarnya FC Copenhagen mau memperpanjang kontrak bek berusia 28 tahun tersebut, namun negosiasi tak berjalan baik karena Kevin Dix memiliki syarat yang tak bisa dipenuhi pihak klub. Tanya saya start bersedia, Mastery kontrak berboardnya sangat penting bagi saya karena saya sekarang berusia 28 tahun, ujar Kevin dilansir dari Bold DK. Saya harus memikirkan diri saya sendiri dan apa yang penting bagi saya, dan secara finansial hal itu juga harus tepat bagi saya. Lanjut bek timnas Indonesia tersebut. Karena alasan itulah, sejauh ini negosiasi masih tak memiliki kabar baik. Malahan Kevin Dix diisukan tengah dilirik klub lain dan siap menjadi klub barunya. Lantas dari mana saja klub yang dimaksud? 3. Brøndby Liga Denmark. Brøndby dikabarkan siap menampung Kevin Dix jika dilepas secara cuma-cuma alias gratis oleh FC Copenhagen pada musim panas 2025 mendatang. Brøndby sendiri adalah klub yang kini berkompetisi di Liga Denmark 2024. Brøndby kini bertengger di peringkat kelima. Beda 6 poin dari FC Copenhagen yang menempati posisi puncak klasemen sementara Liga Denmark 2024. Kehadiran Kevin Dix jelas akan menambah lini pertahanan Brøndby yang kini sudah dibobol 22 kali dari total 17 laga yang sudah dimainkan di Liga Denmark musim ini 2, Como Liga Italia. Como memiliki kedekatan dengan fans timnas Indonesia karena pemiliknya adalah pengusaha Indonesia, yakni Bos Jarum alias Hartono Bersaudara. Karena alasan itu, sejumlah pemain Garuda dikaitkan dengan Como, termasuk Kevin Dix.
Secara kualitas, Kevin Dix seharusnya mampu bersaing di Liga Italia. Karena itulah, Como bisa saja merekrutnya untuk menggantikan Rafael Varane yang pensiun karena cedera. Dan yang pertama, Borussia Mönchengladbach, Liga Jerman. Isu Borussia Mönchengladbach tertarik dengan Kevin Dix muncul pada akhir November 2024 lalu. Klub asal Jerman itu tahu Kevin Dix akan berstatus bebas transfer di musim panas 2025, karenanya mereka tertarik. Jika benar, maka ada potensi Kevin Dix main di Bundesliga 2025. Sejauh ini, Mönchengladbach masih jauh dari zona degradasi alias menempati posisi 11 dengan 21 poin. Nah gini dong mantap. Ini baru mindset top yang harus dimiliki semua pemain timnas Indonesia. Sikap berkelas Jay Idzes. Diincar klub lain tapi pilih fokus selamatkan Venezia dari degradasi. Sikap nasionalismenya ke bawah di level klub. Kapten timnas Indonesia ini bikin bangga seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk Mimin dan kalian semua yang nonton sekarang. Gianluca Di Marzio mengungkapkan sikap berkelas Jay Idzes yang kabarnya diincar klub lain pada bursa transfer musim dingin 2025. Sang bek disebut memilih fokus membantu Venezia FC keluar dari zona degradasi. Idzes tampil impresif di beberapa pertandingan terakhir walau timnya tak meraih hasil maksimal. Bek berusia 24 tahun itu bahkan sempat mencetak gol saat Venezia menahan Juventus 2-2. Penampilan apik dari Jay, kata Di Marzio, membuat banyak klub tertarik. Para peminat tidak hanya berasal dari Italia namun juga berbagai negara di Eropa. Ketertarikan dari tim lain tak butuh waktu lama pun dating, kata Di Marzio. Namun mencoba menelepon Filippo Antonelli, direktur olahraga Venezia, sekarang tentang kemungkinan transfer bek asal Indonesia tersebut bukanlah ide yang baik, mengingat ia akan menutup telepon di hadapan siapapun yang mencoba imbuh pria asal Italia itu. Agen tersebut sedang menjalin kontak dengan beberapa klub Serie A untuknya, tetapi juga di Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Sambung Di Marzio. Walau begitu, laporan tersebut mengungkapkan Jay belum berminat untuk pindah klub. Pemain timnas Indonesia itu kini sedang fokus untuk mendongkrak performa dan prestasi Venezia. Namun fokus Idzes kini tetap di Italia dan dia belum memikirkan transfer apapun, ujar laporan itu. Fokusnya untuk menyelamatkan Venezia untuk bertahan di Serie A, untuk terus berambisi dan bermimpi besar, tandas laporan Di Marzio. Saat ini kontrak Jay Idzes bersama Venezia masih berlaku hingga 2027. Artinya, klub peminat mesti menebus jasa pemain berdarah Belanda tersebut dengan nominal sesuai permintaan I Lagunari.